Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jemaah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di pagi hari ini, di pekan keempat, bi'idznillah, bitaufik minallahi ta'ala, kita bisa berkumpul bersama di sini di majelis yang barokah, yang kita minta kepada Allah Ta'ala keberkahan ilmu dan amal, dan juga kita senantiasa memohon taufik hidayahnya agar kita dimudahkan untuk menuntut ilmu dan juga dimudahkan pula untuk mengamalkannya. Dan kita berharap semoga usaha kita menuju tempat yang mulia ini benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, benar-benar kita berharap kelak menjadi pembela kita yaumul qiyamah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu di hari yaumun la yanfa'u malun wala banun, di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang datang dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang mengharapkan ridha Allah Ta'ala semata. Allahumma amin. Ya, melanjutkan insyaallah. Pripun kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya? Ini sudah mulai longgar kegiatan pesantren. Ya, kita fokus terus untuk belajar, semoga bermanfaat dan dimudahkan. Ya, sekedar mengulang ya. Maksudnya mengulang matan. Karena monggo dibuka dari kitab terjemahan yang ada di hadapan kita semuanya ya. Mulai dari halaman 35. Sekedar membaca matanya dulu ya, biar gak hilang hubungan antara satu dengan yang lainnya, pertemuan satu dengan pertemuan sebelumnya dan seterusnya. Ya, dimulai dari halaman 35. Amma ba'du fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurah ila qiyamis sa'ah. Ini adalah keyakinan ya, i'tiqad kelompok yang selamat, yang tertolong sampai hari kiamat, yaitu ahli sunnati wal jamaah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Sudah kita terangkan apa itu firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, ahlu sunnah wal jamaah. Apa keyakinan mereka? Yaitu akidah yang benar, wal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal mauti wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya atau para rasulnya, dan beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu yang disebut dengan rukun-rukun iman, dan itulah yang dinamakan akidah. Kalau kita belajar akidah, yang dipelajari ya 6 itu tadi secara global, umum, dan juga secara rinci satu persatu, mulai dari rukun iman kepada Allah apa saja, dari tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Iman kepada malaikat global rinci, kepada kitabnya secara umum terperinci, begitu seterusnya. Jadi yang kita bahas di kitab ini adalah menyeluruh sebenarnya, yaitu tentang rukun iman semuanya, mulai dari iman pertama sampai iman yang ke-6. Barulah mulai halaman 41. Ya, bab pertama yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan mulainya dari iman kepada Allah ya. Dan kenapa di sini dimulai dengan sifat Allah? Kok enggak rububiyah, uluhiyah? Kok langsung sifat-sifat Allah, asma wa sifat? Semoga masih ingat. Alasannya adalah karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menulis kitab ini, yang minta adalah orang dari negeri Wasitiyah, pertengahan antara ya Kufah dan Basrah, yang ketika itu banyak menyebar penyimpangan dalam masalah asma
wa sifat. Sehingga ditulislah kitab ini sesuai kondisi zaman itu, apa yang dibutuhkan. Karena ada seorang yang minta kepada Syekhul Islam Taimiyah, diminta dituliskan kitab akidah untuk negeri mereka. Dan negeri mereka pada waktu itu banyak penyimpangan dalam masalah asma wa sifat. Oke, makanya langsung di halaman 41, wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih. Di antara iman kepada Allah adalah mengimani terhadap apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam kitabnya. Ya, kenapa harus diserahkan kepada Allah? Karena Allah yang lebih tahu siapa Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, zatnya. Ya, maka dikembalikanlah kepada kitabnya. Wa bima wasafa bihi wa bima wasafa bihi Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Demikian juga dikembalikan mensifati Allah tadi dikembalikan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kepada nabinya? Karena nabi yang diutus, diperintah, ya, dijelaskan, diperkuat dengan mukjizat Al-Qur'an, sunnah, ya, sehingga menerangkan seperti apa zat Allah, sifat-sifatnya, bagaimana beribadah kepadanya, bagaimana keyakinan kita kepada Allah, dijelaskanlah melalui lisan Rasulnya. Dan perlu diingat 4 kaidah tanpa tahrif, masih ingat ya? Tanpa diubah-ubah, wala ta'til, tanpa ditolak maknanya, ya, tanpa ditolak baik makna ataupun lafadznya, wa min ghairi takyif, tanpa ditanya-tanya bagaimananya, wala tamtsil, tanpa diserupakan dengan makhluknya. Bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahkan mereka ahlu sunnah wal jamaah, kita kaum muslimin mengimani bahwasanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Di surat Asy-Syura itu ya, ayat 11 itu harus diingat-ingat bahwasanya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Ini yang nanti juga akan kita bahas. Ayat ini dibagi dua ya. Laisa kamitslihi syai'un bagian pertama, wa huwas samiul basir bagian kedua. Apa maksudnya? Laisa kamitslihi syai'un itu bagian pertama yang disebut dengan pertanyaannya nih, an-nafyu atau isbat. Laisa itu tidak, berarti nafyu. Berarti dengan itu kita menafikan secara global hal-hal yang, ya, itu tidak boleh disematkan atau disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu, siapapun, apapun yang sama dengan Allah. Kita nafikan dalam asma wa sifat secara umum, tidak ada, enggak boleh kita menyamakan Allah dengan sesuatu apapun, dengan siapapun. Wa huwas samiul basir, itu tadi menafikan, baru wa huwas samiul basir itu menetapkan. Kita tetapkan bahwasanya Allah punya nama As-Sami' dan punya nama Al-Basir. Dan di antara makna As-Sami' berarti Allah mendengar dan memiliki pendengaran dengan pendengaran yang sempurna. Tidak ada sifat kekurangan, aib pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendengar apa saja, mendengar yang tersembunyi, yang terang-terangan, mendengar apa yang, ya, dibicarakan oleh manusia dalam hatinya, dan semuanya yang lembut, semuanya dialah Allah yang mendengar. Dan juga Al-Basir, melihat segala sesuatu yang nampak, yang tersembunyi, ya, dan itulah ilmu atau itulah sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, tidak ada aib, kekurangan, dan jangan samakan dengan makhluknya. Itu ya. Jadi laisa kamitslihi syai'un ini bantahan bagi orang-orang yang menyerupakan Allah. Tidak, jangan samakan Allah dengan makhluk. Wa huwas samiul basir, ini bantahan bagi orang-orang yang tidak mau menetapkan nama dan sifat Allah. Maka itu terbantahkan dan dua ayat ini. Nah, baru kita mulai halaman 43. Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsuhu. Tadi bacanya salah nih. Itu al-iman bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabih. Atau bima wasafa bihi nafsahu. Ya benar. Jadi fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu wala yuharrifuna al-kalim an mawadhihi wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi wala yukayyifuna wala yumathiluna
sifatihi bi sifati khalqihi li'annahu subhanahu la samiyya lahu wa la kufuwa lahu wa la yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qila wa ahsanu haditha min khalqi. Nah, kita sampai di situ nggih. Jadi mereka Ahlussunnah, kita kaum muslimin itu fala yanfuna anhu ma wasafa bihi ya nafsahu. Itu tidak menafikan ya apa yang disifatkan Allah untuk dirinya. Ya, jadi apa yang Allah sifatkan untuk dirinya kita tetapkan. Enggak boleh kita meniadakan. Wala yuharrifuna al-kalim an mawadhi'i. Tidak boleh merubah-rubah, menyelewengkan makna dari asalnya. Wala yulhiduna fi asma'illah wa ayatihi. Dan enggak boleh menyimpang pula, menentang ya pada asma dan sifatnya dan juga ayat-ayatnya. Tidak pula yukayyifun ya menanyakan bagaimana Allah seperti apa, wajahnya, tangannya. Ya, ini tidak boleh ditanyakan. Wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqi. Tidak pula menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Wajah Allah seperti wajah makhluk, tangan Allah seperti tangan makhluk, marahnya Allah seperti marahnya makhluk. Tidak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Li'annahu subhanahu la samiyya lahu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya, wala kufuwa lahu, tidak ada yang setara dengannya, wala yuqasu bi khalqi, tidak boleh dikiaskan ya diserupakan dengan makhluknya. Fa innahu subhanahu a'lam bi nafsihi wa bi ghairihi. Karena dialah Allah yang lebih tahu tentang dirinya dan juga kepada tentang selainnya. Dan dialah Allah yang maha benar firman-Nya dan juga maha benar ucapannya ya min khalqihi, daripada makhluk-makhluknya. Ya, di situ nggih. Kemudian halaman 44, tsumma rusuluhu shadiquna musaddiqun. Kemudian kita serahkan pemahaman tadi ya kepada para rasulnya yang benar dan dibenarkan. Bi khilafil ladzina yaqulun, berbeda dengan orang-orang yang mengatakan alaihi ma la ya'lamun, mengatakan tentang Allah sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Jadi kembalikan tentang asma wa sifat ini kepada Allah, kemudian kepada para rasulnya yang benar dan dibenarkan. Berbeda dengan orang-orang yang berbicara tentang Allah tidak berdasarkan ilmu. Makanya dikatakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah, dialah Allah Rabbul Izzah yang memiliki kemuliaan, keagungan, keperkasaan dari apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin, semoga keselamatan kepada para rasul yang diutus, dan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Fasabbaha nafsahu amma wasafa bihil mukhalifuna lirrusul. Maka Allah mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan oleh orang-orang yang menyelisihi para rasul. Ya, wassalamun alal mursalin, dan keselamatan itu untuk para rasul yang diutus, li salamati maqaluhu minan naqsi wal aib, karena mereka selamat dalam membicarakan Allah. Ini kenapa diberikan keselamatan, kesejahteraan kepada para rasul? Karena mereka mensifati Allah sebagaimana mestinya. Ya, mereka selamat dari membicarakan Allah yang di situ ya ditambah-tambahi sehingga seolah Allah memiliki aib dan kekurangan. Tidak. Ya, para rasul menjelaskan ya sejelas-jelasnya tanpa tahrif, ta'til, tamtsil dan takyif. Kemudian sudah kita terangkan kemarin ya di pertemuan sebelumnya masalah tahrif dan ta'til. Semoga masih ingat nih. Dan juga masalah takyif dan tamtsil. Tahrif yaitu merubah-rubah, ya menafsirkan ya tidak pada tempatnya. Ta'til menolak. Demi juga sudah kita sebutkan takyif, bertanya-tanya bagaimananya, dan tamtsil tamtsil adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, baru kita sampai pada hari ini insyaallah, yaitu di halaman 51 tentang an-nafyu dan al-isbat. Ini adalah kaidah dari kaidah-kaidah memahami nama dan sifat Allah. Bahkan nafyu dan isbat ini juga ada dalam tauhid, masalah uluhiyah. Insyaallah semoga faham dan sering diulang-ulang. La ilaha illallah itu ada an-nafyu dan al-isbat. La ilaha apa nafyun. Isbatnya di illallah.
Ya, demikian juga di ayat kursi yang nanti juga akan kita baca ya, atau ayat setelah ayat kursi, yaitu la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut nafyun wa yu'min billah isbat. Jadi akidah tauhid nafyun dan isbat. Nafyu meniadakan, menolak, mengingkari. Isbat menetapkan. La ilaha mengingkari, meniadakan semua jenis ilah. Semua di dunia ini tidak ada ilahun hak, tidak ada ilah yang benar. Siapapun itu, ya, atau apapun itu yang jadikan sesembahan, semuanya ilahun batil. Ya, baru setelah itu setelah dibersihkan, nah kita harus melanjutkan biar nggak jadi ateis. Ya, kalau kita hanya nafyun jadinya ateis, nggak percaya Tuhan, nggak percaya Allah. Nah, sedangkan ahlu tauhid setelah menafikan semua jenis ilah di muka bumi ini semuanya batil, bersih semuanya, nah, baru tetapkan Allah saja yang benar, yang diibadahi. Nah, itulah tauhid. Ya, demikian juga di asma wa sifat yang akan kita baca kali ini, yaitu an-nafyu wal itsbat. Sekali lagi kita masih di rukun iman pertama, iman kepada Allah. Ini pelan-pelan karena nanti ini pembahasannya panjang ya. Ya, mulai dari nama-nama dan sifat penjelasannya, dan juga bantahan-bantahan bagi orang yang menyelisih masalah asma wa sifat ini. Kita baca ya. Di halaman 51, monggo dibuka. Qala al-muallif rahimahullah Syekhul Islam Taimiyah wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafyi wal itsbat. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan fima wasafa, ya, apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah namakan untuk dirinya antara nafyun dan isbat. Jadi kita hari ini fokus pada pembahasan nafyun dan isbat. Siap ya? Ya, kemarin kan tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Itu enggak boleh dimasukkan di nama dan sifat Allah. Ya, karena Allah bersih dari tahrif nama Allah dan juga sifatnya, dari ta'til, takyif dan tamtsil. Nah, sekarang kita harus menafikan dan mengisbatkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri ya mengumpulkan dua perkara itu, dua kaidah itu, nafyun dan isbat, dalam menamakan dan mensifati ya Allah Subhanahu wa taala. Fala udula li ahli sunnati wal jamaah amma ja'at bihil mursalun. Maka tidak ada ya kemunduran atau berpaling. Ya, udul itu artinya habis melakukan kemudian enggak jadi. Artinya mundur. Atau diartikan di situ berpaling. Ya, tidak ada berpaling ya dari sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap apa yang sudah datang dibawa oleh para rasulnya. Ya, sebagaimana yang datang, kalau itu nafyun, kalau itu isbat. Ya, tidak perlu neko-neko. Jadi dalam memahami akidah, apa yang ditetapkan, apa yang dinafikan, nafikan. Ya, tanpa diolah. Karena itulah yang benar dari manhaj ya Ahlussunnah wal Jamaah. Fa innahu siratul mustaqim. Karena itulah jalan yang lurus, siratul ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Karena itu adalah jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Nah, ini kita bahas, monggo. Nah, sebagaimana di alur kitab di situ ada catatan dari Syekh bin Baz rahimahullah. Ini kita bacakan juga dari teksnya. Ini yang kalau dari catatan Syekh bin Baz ada yang kecil seperti ini, berbahasa Arab nih. Kalau ingin membeli, ini insya Allah terjangkau nih. Dari Al-Aqidah Wasithiyah, dari Ta'liq Syekh bin Baz. Itu ada yang kecil seperti ini. Jadi fala yunfuna tadi sudah, fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairi. Nah, kemudian kita sampai pada poin yang ke-6 tadi, wa huwa subhanahu qad jam'a fi ma usabi nafsahu. Nah, itu diberikan catatan. Ya, jadi manhajul Quran dikatakan di sini ya, metode Al-Quran dan Sunnah dalam membahas nama-nama Allah dan sifatnya itu menetapkan secara rinci
dan meniadakan secara global. Ini yang akan kita bahas nih. Jadi kalau nafyu, menafikan itu secara global. Diambil dari mana nih? Tadi ayatnya di surat Asy-Syura ya, ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Nah, coba nih, ini sambil belajar sama-sama, itu umum atau khusus nih? Laisa kamitslihi syai'un, syai'un. Ini yang belajar bahasa Arab nih. Oh, yaitu nakirah secara umum. Jadi tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Itu secara umum. Walaupun nanti juga ada secara rinci, misalnya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidaklah Allah itu memiliki sifat sinah, mengantuk, tidak pula tidur. Ya, atau kaidah umum yang lainnya itu di surat Al-Ikhlas juga nanti akan kita sebutkan sebagaimana alur kitab, walam yakul lahu kufuwan ahadun. Itu secara umum. Atau ayat sebelumnya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahadun. Ini. Kemudian dijelaskan lagi, walam yakul lahu kufuwan ahadun. Jadi ada dua ayat nih sebagai dalil tentang meniadakan tentang nama dan sifat Allah ini secara umum, secara global. Di surat Asy-Syura ya ayat 11 dan juga ya ini Asy-Syura ayat 11 dan juga surat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan juga di ayat yang lainnya surat Maryam ayat 65. Oke. Kita buka nih surat Maryam ayat 65. Ini kita ambil faedahnya karena di situ menyebutkan tentang ya dalil tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan akidah tauhid, yaitu iman, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah dan juga asma wa sifat dalam satu ayat. Kalau mungkin pernah kita sebutkan di surat itu, surat yang menyebutkan lengkap uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, surat Al-Fatihah. Namun di ayat itu ada di surat Maryam ayat ya 65. Kita lihat ya faedahnya. Ya, di surat Maryam ayat 65 lengkapnya. Kalau yang di kitab itu potongan bagian akhir, karena syahidnya itu untuk menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala harus harus kita sifati sebagaimana Allah mensifati dirinya dalam urusan menafikan. Lengkapnya di surat Maryam ayat 65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Nah, ini bagi orang yang mungkin bagi sebagian, mana sih tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Dari mana menetapkannya? Jangan-jangan itu ya bikinan ulama dahulu. Nah, ini paling yang bikin Syekhul Islam Taimiyah ya, atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, padahal mereka para ulama hanyalah meneliti kemudian menyimpulkan, memudahkan. Nah, di antara satu ayat atau di antara ayat yang menetapkan tiga tauhid tadi dalam satu tempat, ya ini surat Maryam ayat 65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tauhid apa ya? Rabbus samawati wal ardi, tauhid rububiyah. Dialah Allah Rabb, pemilik, pengatur, pencipta, yang menghidupkan, mematikan, yang menguasai dari samawati wal ard, langit-langit yang 7 lapis semuanya, wal ard, tapi juga bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Makhluk-makhluk yang di situ dialah Allah Rabbul Alamin. Fa'budhu wastabir li'ibadati, tauhid uluhiyah. Sembahlah Allah dan sabar-sabarkanlah dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samiyya, ya apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah, itu tauhid asma wa sifat. Karena kita enggak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Ya. Nah, itulah ya. Jadi demikian dari hadis Nabi yang disebutkan, innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Dari hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyebutkan kita harus menafikan ya apa yang Allah nafikan secara umum, global. Dikatakan dalam hadis, sungguh engkau tidaklah menyeru kepada zat yang asam, yang tuli dan tidak pula ghaib, tidak hadir. Nih, di sini sekali lagi dalil-dalil tadi mulai dari Asy-Syura ayat 11, demikian juga Al-Ikhlas
kemudian juga Maryam, surat Maryam, dan juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu menunjukkan kita harus menafikan nama dan sifat Allah secara global. Artinya apa? Semuanya tadi laisa kamitslihi syai'un, berarti tidak ada sesuatu apapun yang sama, enggak boleh sudah disama-samakan, diserupakan. Tidak ada yang setara. Dan juga Allah tidak disifati dengan sifat tuli dan tidak hadir. Ini dijelaskan di situ. Kenapa disifati seperti itu? Karena yang tuli itu tidak layak disematkan kepada sifat Allah. Bagaimana mungkin zat yang tuli mendengar? Ini tidak pantas, kan ini merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah itu As-Sami', Maha mendengar segala sesuatu. Mendengar segala sesuatu yang terang, yang lembut. Bahkan ketika semua makhluk berkumpul dalam satu tempat, semuanya meminta satu persatu, Allah Maha mendengar. Tidak ada yang samar di pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita, kalau semuanya di sini hanya beberapa orang, semuanya ngomong minta satu persatu, ntar satu-satu nggak dengar. Berbeda dengan Allah, maka jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu dan juga sesuatu atau zat yang tidak hadir. Bagaimana mungkin mensifati Allah dengan ghaib? Karena sesuatu yang ghaib, zat yang ghaib tidak mungkin bisa mengijabahi permintaan orang-orang yang memintanya, karena nggak hadir, nggak tahu. Itu Jadi nafyu adalah menafikan, monggo di halaman 53. Menafikan, meniadakan dari Allah apa-apa yang bertentangan dengan kesempurnaan. Seperti sifat aib, kurang, menyediakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hak khususnya yang disebutkan situ. Demikian juga penafian ini memiliki tujuan yang lain, yaitu menetapkan yang tidak datang penafiannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya di sini menafikan sifat yang di ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau di situ ada penafian, berarti konsekuensinya, tuntutannya adalah kita harus menetapkan kebalikan dari sifat itu. Berarti kesempurnaan sifat Allah. Nanti ketika kita melihat ayat yang menjelaskan tentang penafian, berarti itu secara tidak langsung kita dituntut untuk menetapkan kebalikannya, yaitu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan makhluknya. Itu Jadi contoh di situ menafikan sifat mengantuk tidur. Berarti di sini demikian juga menafikan sifat seperti di ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu menunjukkan sifat hidup, sifat mengurusi makhluknya yang sempurna. Sehingga di situ harus menetapkan kebalikannya. Itu tentang nafyun dan isbat. Semoga bisa dipahami. Jadi an-nafyu dan isbat ini adalah kaidah, sehingga kita selamat dari penyimpangan-penyimpangan. Kita hanya al-iman, tunduk, kemudian juga menetapkan apa yang Allah tetapkan dan juga menafikan apa yang Allah nafikan, tanpa ditakyif atau tanpa ditahrif, ditaktil, ditakyif dan ditamtsil. Kemudian lanjut, yaitu tentang isbat. Kalau nafyu itu adalah menafikan secara umum, secara global. Demikian juga kalau ada penafian secara khusus, itu berarti harus menetapkan kebalikannya secara sempurna, yang tadi kita contohkan. Kemudian isbat ini ada dua, kurang lebih sama, yaitu menetapkan secara global, seperti yang disebutkan di situ, dikomentar oleh Ustaz bin Yazid rahimahullah tentang pujian yang mutlak. Di sini disebutkan contoh, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzubika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari keridhaanmu dan dengan keridhaanmu dari kemarahanmu, dengan keselamatanmu dari ancamanmu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadamu. Karena engkaulah sebagaimana engkau sanjungkan, engkau puji kepada dirimu sendiri. Jadi di sini kita simpulkan, ada menetapkan secara mutlak itu umum,
Ya, dan juga ada menetapkan secara rinci detailnya satu persatu. Ya Ar-Rahmah, ya kemudian Ar-Rahim atau Ar-Rahmah, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min dan seterusnya. Dan itulah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lurus, ya, yang meniti di atas jalan Shirathul Mustaqim, dan juga itulah jalan yang ya Allah berikan nikmat kepada 4 golongan, para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Ya, sehingga siapa yang berpegang dengan jalan ini maka itulah golongan yang selamat, ya, selamat dari penyimpangan, dan itulah akidah yang benar. Siapa yang menyimpang dari jalan ini maka mereka akan menyimpang. Ya, itu ya. Jadi kita jelaskan di sini dari syarah yang lain. Kita ambilkan dari syarah Syekh Shalal Fauzan. Ya, jadi disebutkan di sini dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan. Ini tentang an-nafyu dan al-itsbat tadi. Nih, ditunggu. Ya, kita bacakan di sini. Wa huwa subhanahu qad jama'a, yang mulai dari yang kita baca di awal tadi, mulai dari halaman 51. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kaidah nafyu dan itsbat, ya, dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bayanul lil manhajil ladzi rasamahullahu fi kitabihi li itsbati asma'ihi wa sifatihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat menjelaskan tentang nafyu dan itsbat. Ya, itulah jalan yang harus kita tempuh dalam menetapkan asma wa sifat. Wa huwal manhajul ladzi yajibu an yasira 'alaihi al-mu'minun fi hadzal babil muhim. Dan itulah jalan yang harus ditempuh oleh orang-orang beriman dalam masalah ini, nafyun dan itsbat. Fa innahu subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsan. Sungguh Allah mengumpulkan dalam masalah penetapan sifat dan juga nama, ya, dengan kaidah nafyu dan itsbat, ya, di nama dan sifatnya, yaitu bainan nafyi wal itsbat, antara menetapkan, ya, antara dan nafyu ma yudadul kamal min anwa'il uyub wan naqais kan nafyin nid wasyarik wasinah wan naum wal maut wal luhub, yaitu seperti menafikan, ya, menafikan secara umum atau menafikan dari sifat-sifat Allah yang mengandung, ya, kekurangan, aib, seperti menafikan tadi yang sudah kita baca, ya, menafikan bahwasanya Allah memiliki tandingan, memiliki sekutu, Allah mengantuk, Allah tidur, Allah mati, Allah lemah. Tidak, itu semuanya laisa kamitslihi syai'un. Ya, adapun itsbat itu artinya menetapkan sifat yang sempurna. Ya, seperti firman Allah Ta'ala di surat Al-Hasyr, moga bisa ditambahkan, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Surat Al-Hasyr ayat 23-24. Itu diantara ayat yang menetapkan tentang, ya, nama-nama dan sifat Allah. Jadi harus menafikan dan menetapkan. Kalau di ayat tadi surat Al-Hasyr menetapkan bahwasanya dialah Allah Al-Malik yang merajai, Al-Quddus yang maha suci, As-Salam yang memberikan keselamatan, Al-Mu'min memberikan keamanan, Al-Muhaimin yang menjaga, mensejahterakan, Al-Aziz yang maha kuat, perkasa, Al-Jabbar yang maha kuasa, tidak ada yang bisa mengalahkan, Al-Mutakabbir dialah Allah yang maha besar, yang maha suci Allah dari apa yang mereka, ya, sekutukan. Dan juga dialah Allah Al-Khaliq, pencipta, Al-Bari, menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya, Al-Musawwir yang membentuk rupa. Dialah Allah yang memiliki Asmaul Husna, bertasbih kepadanya seluruh apa saja di langit dan di bumi, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha, ya, bijaksana. Ya, kemudian dijelaskan lagi, fala udula li ahli sunnati wal jamaah amma ja'a bil mursalun.
Ya, maka tidak ada sikap dari Ahlussunnah yang berpaling dari apa yang sudah ditetapkan dibawa oleh para rasul. La maila lahum wa la inhirafa an dzalika. Kita enggak boleh berpaling dari apa yang sudah ya dibawa oleh para nabi dan rasul dalam masalah ya akidah ini. Bal hum muqtafuna atharahum wa mustadhi'una bi anwarihim. Bahkan Ahlussunnah kaum muslimin mereka mencukupkan diri dengan ya asar mereka dan mengambil dari cahaya mereka. Wa min dzalika itsbatu sifatil kamal lillah wa tanzihi amma la yaliqu bih, yaitu dengan cara menetapkan sifat yang sempurna bagi Allah, yang mensucikannya dengan apa-apa yang tidak selayaknya disematkan kepadanya. Fa innar rusula qad qarraru dzalikal asl azim, karena para rasul telah menetapkan hal itu. Ya amma a'da'ur rusul fa innahum qad adalu an dzalika. Adapun musuh-musuh para nabi dan rasul mereka berpaling dari ya hal itu semuanya. Itulah jalan yang lurus. Di sini ada penjelasan nggih. Kadang jalan yang lurus itu ya diidhofahkan kepada Allah seperti di firman Allah ya wa anna hadza sirati, surat Al-An'am. Ya, ayat 153, wa anna hadza sirati, jalanku. Ya. Kadang juga diidhofahkan, digabungkan dengan jalan orang-orang yang beriman. Jadi ada dua makna, jalan Allah dan juga jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para rasul, ya orang-orang siddiq, kemudian para syuhada dan orang-orang soleh. Ya, jadi itulah siratul mustaqim. Kadang sekali lagi dikembalikan, ditambahkan dengan jalan Allah. Apa itu jalan yang lurus? Jalan Allah. Apa itu jalan yang lurus? Jalannya para nabi, para rasul, para syuhada dan orang-orang soleh. Jadi dua-duanya memiliki makna yang sama. Jalan Allah yang lurus jelas. Jalan orang-orang yang diberi nikmat juga jelas, karena mereka yang dapat ya petunjuk. Makanya dijelaskan di sini, ay an-siratal mustaqim alladzi jaa bihil mursalun fil i'tiqad wa ghairihi wa salakahu ahlussunnati wal jamaah. Ya, disebut dengan jalan yang lurus karena itulah jalan para rasul dalam masalah keyakinan ini, ya, dan juga dalam masalah yang lainnya, yang itu ditempuh oleh Ahlussunnah wal Jamaah, dan itulah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka ya secara mutlak, ya, dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mereka adalah ya orang-orang yang disebut dengan yang pertama para nabi. An-nabiyyin jamak dari nabi, yaitu orang-orang yang Allah pilih secara khusus dengan diberikan kenabian, risalah, ya, diberikan wahyu, mukjizat dan seterusnya. As-siddiqun ya jamak dari siddiq. Apa itu siddiq? Ya, siddiq adalah orang-orang yang membenarkan ya sampai pada puncaknya, benar-benar sangat-sangat membenarkan, tunduk kepada Allah dan Rasulnya dengan keikhlasan. Jadi siddiq itu orang-orang yang membenarkan sampai pada puncak, ya, sampai pada puncaknya dalam membenarkan. Ya, tidak ada keraguan-keraguan sedikit pun. Sebagaimana contoh yang mudah yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, benar-benar siddiq, membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini harus kita latih. Bagaimana kita percaya dengan nas-nas Al-Quran Sunnah. Kalau Allah sudah mengatakan, Rasulnya sudah mensabdakan begini, sudah sami'na wa ta'na. Jadilah orang-orang yang siddiqin. Kemudian asyuhada ya jamak dari syahid, yaitu orang-orang yang terbunuh di medan perang. Disebut syahid karena mereka dipersaksikan dengan surga. Ya, mereka masyhud bil jannah. Ya, mereka dapat jaminan surga kalau dia berperang ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan juga para malaikat bersaksi atas mereka. Dan juga orang-orang soleh, yaitu orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Allah, hak-hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga hak-hak hambanya. Jadi ada dua penunjukan jalan yang lurus. Kalau di surat Al-An'am ayat 153 itu dikatakan wa anna hadza sirati mustaqimah. Itulah jalanku yang lurus, fattabi'uh, ikutilah jalan itu, jangan mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Dan kadang juga diidhofahkan kepada jalan orang-orang yang diberi nikmat, para nabi, kemudian siddiqin, syuhada dan orang-orang soleh. Wallahu a'lam bishawab.
Nah itu kita lanjutkan nih. Jadi kembali ke kitab, monggo dibuka di halaman 54 tadi sudah ya, tentang bagaimana kaidah nafyu dan isbat. Kita pelan-pelan ya. Jadi nafyu meniadakan sebagaimana Allah meniadakan tentang dirinya dalam nama dan sifatnya. Jika Allah meniadakan, mudah tiadakan secara global. Jika Allah menetapkan, tetapkan. Jika Allah menetapkan, maka kita ikut menetapkan. Itulah yang lebih mudah dalam masalah asma wa sifat. Selain juga tanpa ditahrif, ditaktil, ditamsil, dan juga ditakyif. Ya ditaktil, tahrif, takyif dan tamsil. Ya, kemudian lanjut insyaallah sampai pada contoh di surat Al-Ikhlas. Baru di sini Syekhul Islam Taimiyah menjelaskan melalui dalil-dalil. Dari mana kaidah nafyu dan isbat itu? Ya, dari mana kaidah menetapkan dan juga menafikan dalam asma wa sifat itu? Dibawakanlah di sini dalil yang insyaallah kita hafal semuanya, surat Al-Ikhlas. Yaitu firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kita bacakan di situ. Nih, wa qad dakhala fi hadhil jumlah ma wasafa bihi nafsahu fi suratil Ikhlas allati ta'dilu thulutsal Qur'an haitsu yaqul qul huwallahu ahad ila akhir ayat. Dan sungguh telah masuk dalam bab ini, penjelasan ini, perkara ini, nafyun dan isbat itu masuk ya dalam surat, atau dalilnya adalah surat Al-Ikhlas, yang itu dikatakan keutamanya setara dengan sepertiga Al-Quran. Itu dijelaskan nanti ya. Jadi disebutkan di sini komentar dari Syekh bin Baz ya. Jadi di surat Al-Ikhlas ini dikatakan keutamaannya menyamai sepertiga Al-Quran. Ya, kenapa disebut sepertiga Al-Quran? Dijelaskan di situ dari penjelasan Syekh bin Baz nih, bahwasanya Al-Quran itu terdiri dari dua bagian, khobar dan insya. Ini ingin kita terangkan sedikit nih. Jadi lafaz-lafaz dalam Al-Quran itu dilihat dari ilmu balaghah nih, tentang penyampaian itu terkandung dua jenis lafaz. Lafaz khobar, khobar itu apa nih? Di situ yang di halaman 55, yaitu berita. Ada yang sifatnya mengandung insya. Insya itu antara perintah dan larangan. Ini yang kita coba menjelaskan di beberapa jamaah tentang bagaimana memahami secara mudah, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua lafaz dalam Al-Quran dilihat dari sisi ini itu hanya ada dua jenisnya. Berita, perintah dan larangan. Berita yaitu khobar, insya mengandung perintah dan larangan. Kita coba ya, pelan-pelan ini. Contohnya di surat Al-Fatihah. Ini bagi yang belajar bahasa Arab, ini bisa dilihat di pembahasan tentang ilmu balaghah. Ya, jenis ucapan dilihat dari mukhatab, dilihat dari arah pembicaraan. Ya. Misalnya saya ini kan juga banyak ngomong tadi, ya. Panjenengan mendengar. Itu sebenarnya kalau disimpulkan hanya ada dua. Ya, cerita sesuatu atau memerintah sesuatu atau melarang sesuatu. Cuman itu aja. Ini kita coba di surat Al-Fatihah. Ya, mulai dari ayat pertama tentang khobar dan insya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Itu mengandung perintah, larangan, atau mengandung khobar, berita? Khobar. Ya, berarti kita diinformasikan, diberitakan oleh Allah melalui ayatnya bahwasanya Allah itu segala puji baginya, ya, kemudian dialah Allah Rabb semesta alam. Khobar ini, kalau kita mendengar ini, apa kewajiban kita? Kalau ada khobar dari ayat, kita harus tadi tasdik, kita harus membenarkan. Kita harus menjadi orang yang siddiq. Udah benarkan, tidak ada keraguan di situ, la raiba fi. Tidak boleh kita memalingkan diri dari makna itu, ya, bahkan menetapkannya sebagai mestinya. Itu namanya khobar. Jadi kalau ada ayat yang mengandung khobar, kewajiban kita adalah membenarkan. Dan khobar ini bisa tentang sifat Allah, tentang namanya,
atau tentang makhluk-makhluknya dari para nabi dan rasul, atau tentang ilmu-ilmu perkara-perkara gaib, antara tentang surga dan neraka, tentang janji, ancaman, pahala dan seterusnya. Nah itu ya, kita ambil dari surat Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, khobar. Berarti kita harus membenarkan Allah itu punya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Malik Yaumiddin, khobar. Kita harus membenarkan juga Allah itu Malik, yang merajai. Merajai apa? Yaumiddin, hari pembalasan, dan juga hari yang lainnya dari semua hari-hari, ya, dari dunia dan akhirat. Kemudian Ar-Rahman Rahim, Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini secara lafaz khobar atau insya. Ya, kalau insya itu mengandung perintah dan larangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini bagi yang belajar bahasa Arab ya, untuk memudahkan, kalau nggak ada fi'il amr dan nggak ada fi'il nahyi, berarti khobar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada fi'il, tapi fi'il mudhari', bukan mengandung perintah dan larangan. Benar ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu hanya khobar. Kita harus membenarkan, ya, karena khobar itu menceritakan tentang orang-orang beriman kepada Allah. Ya, khobarnya adalah hendaklah, ya, mereka mengatakan, walaupun itu tersirat makna insya nih, yaitu hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami, ya, meminta pertolongan. Barulah ihdinas siratal mustaqim. Ini baru namanya insya, karena di situ ada perintah. Ya, mintalah kepada Allah agar Allah menunjuki jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu mengandung khobar, itu memberitakan jalan orang-orang atau jalan lurus, itu adalah jalan orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Ditafsirkan di tadi 4 golongan: para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Itu bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 69. Ya. Jadi itulah, ya, orang-orang yang Allah khobarkan, Allah kabarkan agar kita mengikuti jalan-jalan mereka. Dan juga ghairil maghdub 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai. Siapa ini? Orang-orang Yahudi, dan bukan jalan orang yang sesat, orang-orang Nasara. Nah, berarti kita diinformasikan, diberitakan jangan mengikuti jalan-jalan mereka. Yaitu secara berita dan insya tadi. Namun dalam ayat, kalaupun itu mengandung khobar, ya, semuanya pasti antara perintah dan larangan. Jadi secara teks itu khobar, tapi secara kandungan itu juga mengandung perintah dan larangan. Kita balik lagi ya ke alhamdulillahirabbil alamin, itu berita. Tapi apakah hanya mengandung berita yang harus kita benarkan? Tidak, itu juga mengandung perintah. Perintah agar kita memuji Allah. Larangan, ya, agar kita, ya, tidak memuji selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi secara teksnya itu mengandung berita, tapi secara insya'nya, perintahnya terkandung di dalamnya, itulah namanya tafsir nih. Bagaimana kita menafsirkan ayat dari sisi khobar dan insya. Kemudian Ar-Rahmanur Rahim itu berita, tapi secara tidak langsung kita diperintah untuk meminta rahmat kepada Allah, karena rahmat Allah itu luas, ya. Dan juga larangan agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Maliki Yaumiddin secara khobar itu sekedar membenarkan bahwasanya Allah itu Malik Yaumiddin. Tapi secara perintah kita diminta untuk takut. Kenapa? Karena di situ menceritakan tentang hari kiamat, berarti takut. Ya, iyyaka na'budu secara teks itu adalah khobar, namun secara perintah dan larangan kita diperintahkan untuk hanya menyembah kepada Allah saja. Larangan berbuat syirik, perintah untuk meminta tolong hanya kepada Allah, dan larangan meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya dari ayat-ayat, ya, dilihat dari khobar dan insya. Ini kalau kita pahami, kita latih, insya Allah mudah. Ya, ayat-ayat itu antara khobar dan insya, dan semuanya itu terkumpulkan antara perintah dan larangan. Karena ayat-ayat Al-Quran itu semuanya perintah dan larangan kalau disimpulkan, dan itulah syariat namanya ya. Syariat ibadah, syariat fikih, syariat muamalah itu antara perintah dan larangan, antara hukum-hukum ini boleh, ini nggak boleh, ini kerjakan, ini tinggalkan.
Ya, itulah kalau mau disimpulkan ya bagaimana kita memahami ayat-ayat Allah dan juga hadis. Demikian juga hadis apa yang Rasulullah ucapkan ya. Misalnya dari hadis yang mudah, innamal a'malu binniyat. Khobar atau insya itu? Khobar, yaitu Rasulullah mengabarkan bahwasanya amal-amal itu tergantung dengan niat. Nggak ada itu perintah. Tapi dalam menafsirkan, mengambil faedah, jangan cuma sekedar itu hanya berita, ya sudah. Tidak, itu apa maknanya? Nah, perintahnya di situ innamal a'malu binniyat, berarti kita diperintahkan untuk selalu berniat dalam segala amal soleh, dalam setiap perbuatan. Dan larangan kita di situ untuk meniatkan kepada selain Allah Ta'ala. Niatkanlah dalam setiap amalan karena Allah, dan larangan untuk tidak sampai berniat atau sampai berniat tapi untuk kepada selain Allah Ta'ala. Kenapa? Wa innama likulli imri'in manawa, karena seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Itu khobar, tapi juga mengandung ya perintah dan larangan. Ya, baru dicontohkan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi sampai akhirnya. Yaitu beritanya menunjukkan siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya akan sampai. Siapa yang hijrahnya karena selain Allah dan Rasulnya, seperti karena dunia atau wanita, dia juga akan mendapatkan seperti apa yang diniatkan. Itu khobar. Tapi secara perintah dan larangan kita diperintah untuk ikhlas. Ya, kita dilarang untuk niat kepada selain Allah, kepada dunia, untuk dunia, ya untuk mencari wanita, harta dan seterusnya. Itu ya. Nah, jadi kita kembali ke halaman 55. Paham ya insyaallah? Nah, monggo nanti di rumah dilatih. Ya, ini bagi yang belajar bahasa Arab mudah. Selama itu ya berita itu ya informasi yang menceritakan ya entah itu tentang Allah, ya tentang nabinya, tentang kaum terdahulu, umat terdahulu, atau tentang perkara gaib yang akan terjadi kelak yaumul qiyamah, apa yang terjadi tentang surga dan neraka. Nah, kalau itu khabar murni, kewajiban kita benarkan, la raiba fi, jangan sampai ragu, itu sudah berita Allah pasti benar, harus kita benarkan. Dan kita harus mengikuti apa berita itu. Kalau tentang surga, imani. Tentang neraka, takutlah. Kalau tentang surga, berarti kita mencari jalan-jalan menuju surga. Kalau itu tentang neraka, jauhi jalan-jalan yang menuju ke sana. Kalau itu tentang umat terdahulu yang dibinasakan, cari sebabnya apa, tinggalkan, jangan seperti mereka. Ya, kalau itu tentang Rasul, dakwah mereka, ikuti langkah mereka, jalan mereka, dan begitu seterusnya. Ya. Baru kalau ada perintah dan larangan, sudah sangat jelas sekali. Jadi di sini perlu diolah, ya. Itulah namanya mengambil faedah dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi khobar, benarkan, diambil sisi perintah dan larangan. Kalau perintah dan larangan sudah jelas. Contoh di surat An-Nisa ayat 36 ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Udah langsung jelas itu. Wa'budullah, sembahlah Allah, jangan berbuat syirik. Ya, berarti mana yang lebih jelas? Di lafaz-lafaz tadi khobar atau insya? Insya. Kalau insya udah jelas perintah larangan. Tapi kalau khobar, selain membenarkan berita-berita itu, kemudian juga kita harus ya meneliti, melihat mana sisi perintahnya, mana sisi larangannya. Nih. Contoh tentang larang-larangan misalnya wala taqrabuz zina. Ya, jangan mendekati ya zina, itu udah jelas larangannya. Nih. Wala taqtulu anfusakum misalnya, jangan kalian membunuh diri kalian, dan seterusnya. Nah, semoga bisa dipahami. Kemudian itu yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz tentang bahwasanya Al-Quran itu terdiri dari dua bagian, khobar, berita, dan insya. Khobar yaitu berita, dalam firman Allah dibagi dua lagi. Berita tentang yang datang dari Allah, tentang nama-nama dan sifatnya, yang tadi sudah kita sebutkan ya. Dan juga berita tentang makhluknya seperti surga, neraka, tanda-tanda kiamat, apa yang kandung dalam Al-Quran, janji, ancaman, pahala, dosa, semuanya itu masuk dalam khobar. Kalau khobar berarti sikap kita harus apa ya? Membenarkan ya. Jadi ini yang harus kita latih. Itulah namanya siddiqun, orang-orang yang jujur, tulus membenarkan ya. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian di surat Al-Ikhlas ini
menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah yang dikatakan sampai dengan sepertiga Al-Quran kandungannya. Kenapa? Dijelaskan lagi. Ya, surat ini itu menunjukkan pokok-pokok yang agung. Yang diambil dari faedahnya diantaranya adalah menetapkan semua sifat Allah yang sempurna dan menafikan semua sifat yang kurang. Ayat ini juga mengandung 3 macam tauhid, yaitu zat, asma Allah dan sifatnya. Ini pelan-pelan ini dengan cara mutabaqah, tauhid rububiyah ya dengan cara tadhamun, uluhiyah dengan iltizam. Pelan-pelan ya. Ini sebenarnya di bangku kuliah nih sebenarnya. Ya, saya dulu waktu di Libya juga bahas ini, tapi waktu itu ya berulang-ulang kali. Bahkan ketika ada pembahasan seperti ini harus ulang-ulang lagi. Dan alhamdulillah bisa paham. Kita ambil contoh ya. Ini siap nggak ini kira-kira? Kalau khabar insya tadi sampun paham ya? Ya, khabar dan insya. Kita ambil contoh misalnya sebelum ke mutabaqah, tadhamun dan iltizam, itu adalah metode dalam memahami lafaz. Ya, dengan cara mutabaqah, tadhamun dan iltizam. Ntar nih, sebelum ke sana kita kembali ke khabar dan insya. Misalnya di surat Al-Ikhlas ini ya. Qul huwallahu ahad. Ayat pertama itu khabar atau insya? Qul. Nih, fi'il? Ya, fi'il amr. Berarti itu insya. Perintah atau larangan? Perintah. Katakanlah wahai Muhammad, walaupun yang diperintah Nabi Muhammad itu juga yang diperintah kita, karena khitabun lin nabi, khitab lin ummatihi. Khitab arah pembicaraan kepada Nabi juga kepada kita. Jangan mengatakan itu kan Nabi Muhammad yang diperintah, kita enggak. Dan kita umatnya siapa? Maka di sini ada perintah, katakanlah huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa, Maha Tunggal, tauhid. Nah, berarti di sini kita diperintah untuk mentauhidkan Allah. Nah, kemudian ayat kedua, Allahus Samad. Khabar. Itu berita. Berarti tetapkan Allah dan juga sifatnya dan namanya As-Samad. Ya, As-Samad ini apa ya artinya? Itu yang kita baca di terjemahan. Ya, As-Samad itu artinya tempat bergantung segala sesuatu. Namun di sini kita jelaskan sedikit nih dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan. As-Samad itu adalah As-Sayyid alladzi kamula fi su'dadihi wa syarafihi wa 'azamatihi wa fihi jami'u sifat al-kamal. Jadi As-Samad itu secara bahasa pengertiannya adalah As-Sayyid. Apa itu Sayyid? Sayyiduna. Ya, apa Sayyid? Sayyid itu tuan. Tuan, pemimpin. Karena orang-orang Arab dahulu itu menyebut pimpinannya, kalau pimpinnya itu sangat mulia, adil. Setiap permasalahan kalau didatang kepadanya atau mereka datang kepadanya selesai masalah. Jadi semuanya membutuhkan pemimpin itu baru dinamakan pemimpin yang As-Samad. Itu kalau untuk makhluk, walaupun makhluk ada kurangnya. Tapi ini disifatkan kepada Allah, berarti lebih sempurna lagi. Makanya dikatakan As-Samad itu adalah yang sempurna, ya, kemuliaannya, kepemimpinannya, ya, keagungannya, dan semua sifat-sifat ada pada sifat As-Samad itu. Makanya dikatakan dialah Allah tempat bergantung. Kenapa? Ya, semuanya ada pada Allah. Kita bergantung urusan ini, urusan itu, semuanya ada pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi tasmudu ilaihil khalaiq, yang semuanya bergantung makhluk kepadanya dan Allah berlepas diri dari mereka, dari semua makhluknya. Berarti maha kaya. Jadi As-Samad ini bisa dilihat di pembahasan asma wa sifat. Di antaranya adalah kitab Syekh Abdul Razak nih, dalam fikih asma wa sifat. Jadi nama Allah As-Samad itu mengandung semua sifat yang mengandung kesempurnaan, keagungan, ya, semua makhluk membutuhkannya. Ya, kita lihat saja nih, kita membutuhkan kepada Allah itu apa saja? Ya, rezeki, ya, iman, ya, keselamatan, ya, terhindar dari bencana, semuanya itu ada pada Allah. Maka mintalah, bergantunglah kepadanya. Semua kebutuhan itu disandarkan kepadanya. Jadi untuk pendekatan tadi dalam bahasa Arab atau orang-orang Arab dahulu,
menyebut pemimpinnya somad itu kalau pemimpinnya mulia, agung, adil, ya, kemudian selalu bisa menyelesaikan masalah, baru disebut as-somad. Itu di dahulu ketika pemimpin disebut as-somad. Nah, ini kita sifatkan kepada Allah, berarti lebih sempurna lagi. Kembali Allahus Samad, khobarnya. Tapi kita ambil faedahnya secara insya. Apakah ada perintah di situ? Apa perintahnya? Ya, mintalah hanya kepada Allah, bergantunglah hanya kepada Allah. Dan larangannya adalah jangan bergantung kepada selain Allah, karena selain Allah itu enggak somad. Karena selain Allah itu lemah. Selain Allah itu membutuhkan makhluk yang lain. Adapun Allah tidak membutuhkan sama sekali makhluknya. Nah, itu Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Khobar, mengabarkan Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki bapak ibu. Karena itu sifat sempurna atau kurang? Nah, tidak memiliki anak dan tidak memiliki ibu. Kalau bagi kita ini bedanya nih, makanya jangan samakan Allah dengan makhluknya. Bagi kita orang yang makan sendiri, tidur sendiri, semuanya sendiri, sempurna nggak orang? Enggak, sendiri, kesepian. Walaupun dia kaya raya, tapi nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya siapa-siapa, nggak sempurna dia. Nah, kesempurnaan itu bagi manusia adalah kalau punya anak, punya istri, punya kerabat, semuanya sehingga sempurna. Adapun bagi Allah kebalikannya. Bagi Allah memiliki anak itu nggak sempurna. Karena sifat anak itu sifat makhluk. Berarti kalau kita punya anak, sebenarnya kita punya anak dan istrinya, sebenarnya kita membutuhkan mereka atau enggak? Butuh. Coba kalau kita enggak punya istri, kebutuhan repot nih. Makanya kita punya istri itu karena kebutuhan. Kita punya anak kebutuhan untuk qurratu a'yun, untuk menyejukkan pandangan, untuk melegakan, untuk ya sebagai hiburan, sebagai perhiasan. Karena kita kepada anak dan istri itu sebagai hiburan kebutuhan kita. Nah, kalau makhluk butuh kepada anak dan istri, adapun Allah nggak butuh pada semuanya itu. Maka jangan samakan Allah dengan makhluknya. Berarti secara khobar seperti itu, secara perintah dan larangan kita nggak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya, yaitu dengan mengatakan Allah punya anak, Allah punya istri, Allah punya bapak dan ibu. Tidak, itu sifat aib bagi Allah. Itu ya. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, masih khobar. Masih khabar ya, yaitu tidak ada sesuatu apapun yang sekufu atau tidak seorang pun yang setara dengan Allah, siapapun itu. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Ya, tidak pula malaikat yang dekat dengan Allah atau para nabi yang diutus. Nah, ini secara tidak langsung kita enggak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, monggo gini coba cara khabar dan insya itu agar kita langsung pada tujuan. Karena kita kan sami'na wa ata'na. Sami'na itu tasdik, ata'na apa itu? Mengerjakan. Jadi antara khobar dan insya itu, khobar membenarkan, insya ata'na. Sami'na, ya kami mendengar, kami membenarkan, dan ata'na kami tunduk patuh. Kalau itu perintah kita kerjakan, kalau larangan kita tinggalkan. Nah itu ya. Nah, monggo nanti dicoba surat-surat pendek dulu ya. Al-Annas, Al-Falaq, ya terus ya sampai surat yang paling panjang. Silakan. Nah, makanya di sini kalau ada pelajaran tafsir, ya, selain juga mengikuti ustadznya sambil dilihat ini. Ini secara khobar dan insya ya seperti apa. Ini bukan dari saya ya. Ya ini dari penjelasan para ulama, dan ini juga kalau yang belajar di Libya ya, itu ada namanya pelajaran balaghah, yaitu di I'dad semester 4. Itu ada pembahasan tentang ya, yaitu ucapan itu dilihat dari arah pembicaraan itu terkandung dua, yaitu khobar dan insya. Nah, dengan begitu kita akan langsung langsung ke tujuan. Karena kita membaca ayat itu kan tujuannya untuk dapat pahala. Biar dapat pahala ada dua cara: membenarkan dengan hati, ya diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan anggota perbuatan. Membenarkan dengan hati sami'na tadi. Dengan ucapan perbuatan ya tunduk, perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Itu ya, kalau kita ingin mengambil to the point dari ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun lebihnya, kaidah-kaidah kandungannya tentu banyak lagi kalau kita melihat
dari tafsir para ulama. Bisa nggih insyaallah. Ini antara khabar dan insya. Dulu pernah kalau nggak salah saya bagikan mengambil faedah surat Al-Fatihah. Ada yang pernah dapat? Belum. Oh, bulan depan insyaallah. Ya, atau PDF-nya dulu nih, nanti kita bagikan. Di situ di muqaddimah ada bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nih, satu lagi nih tentang dalil mutabaqah, tadammun dan iltizam. Ini istilah dalam bahasa Arab nih. Kita sederhanakan nih. Jadi mutabaqah itu memahami ya suatu lafaz berdasarkan penunjukan makna. Ini kita ambil dari penjelasan ya. Ya kita ambil dari Google aja yang mudah. Ya walaupun di contoh-contoh sebenarnya banyak ya, tentang nama dan sifat, tapi untuk memudahkan. Misalnya lafaz rumah ya. Atau sebelumnya, mutabaqah itu apa nih? Diterjemahkan di situ mutabaqah itu kesesuaian. Di mutabaqah itu kesesuaian penuh. Ya. Misalnya kita sebut nama rumah. Nih, rumah itu kan bangunannya bagiannya kan macam-macam nih. Ada genteng, ada tembok, ada lantai, ada jendela. Kalau kita sebut rumah secara mutabaqah itu berarti merujuk kepada semua bagian rumah. Kalau kita sebut rumah berarti masuk di situ jendelanya ya rumah, pintunya ya rumah, ya atapnya ya rumah, semuanya itu bagian dari rumah. Itu namanya mutabaqah. Apa tadi mutabaqah? Langsung ngikut semuanya. Ya, kalau disebut manusia, tangannya ya masuk, kakinya ya masuk, bagian tubuhnya masuk, kepalanya masuk. Ya. Kemudian tadammun itu menunjukkan sebagiannya. Ya, kalau kita sebut rumah, walaupun semua masuk, dinding, pintu, semuanya masuk. Tapi kadang kita menyebut misalnya, aduh rumah saya bocor. Yang bocor apanya? Gentengnya doang, bukan dindingnya, atau pintunya, atau lantainya. Itu berarti kalau kita sebut ditambahkan rumah itu bocor, berarti dimaksud bukan rumah semuanya, tapi atapnya saja, gentengnya saja. Itu ya. Kemudian kalau iltizam itu adalah konsekuensi, artinya penunjukan yang menyertai, ya, yaitu sesuatu yang mesti. Namanya iltizam. Ya, misalnya kalau kita sebut rumah, iltizamnya, konsekuensinya kita harus menetapkan rumah itu ada yang membuat. Benar nggih? Ini gak apa-apa, ini kita jelaskan sekali, nanti kita ulang-ulang lagi. Jadi rumah, kalau disebut rumah pasti ada yang membuat. Siapa yang buat? Kalau disebut rumah, ya pasti ada yang memiliki. Siapa yang memiliki? Penunjukan atau metode tadi itu juga bisa digunakan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dijelaskan pula di kitab penjelasan ya, yaitu Syarah Al-Aqidah Wasithiyah yang ini ya, atau di Qawaidul Muthla. Ada yang pernah tahu kitab ini? Yaitu Syarah Qawaidul Muthla tentang nama dan sifat Allah. Itu bisa di kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Contohnya misalnya tentang dalil mutabaqah ya. Ketika kita menyebut tadi bahwasanya rumah, maka masuk bagian dari rumah itu apa? Ya atapnya, ya dindingnya, ya semuanya. Ya. Kita ambil contoh dari nama Allah. Misalnya disebut Allah As-Samad, Allah As-Samad saja. Secara mutabaqah, secara kesesuaian berarti yaitu juga Allah. Ketika disebut As-Samad, yaitu Allah. Ya. Kan jadi disebut misalnya rumah tadi, maka masuk juga di situ bagian-bagiannya. Maka kalau disebut As-Samad, Ar-Rahim, Ar-Rahman, siapakah itu? Ya Allah, karena sudah pasti itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi tadammun, ini yang coba kita bahas bersama-sama nih. Ya, contoh tadi As-Samad berarti itu juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebut Al-Khaliq,
Ya Allah, karena secara mutabaqah kesesuaiannya yaitulah Allah. Kemudian secara tadhamun, kalau kita ya dikatakan di sini misalnya menyebut nama Allah Al-Khaliq, maka secara tadhamun sebagiannya itu menunjukkan dikatakan sifat Allah Al-Khaliq itu di antara nama dan sifatnya, maka dari dalil tadhamun yaitu kita menetapkan bahwasanya makna Allah itu ya Al-Khaliq. Jadi kalau Al-Khaliq itu menunjukkan secara khusus maksudnya, yaitu sifat Allah Al-Khalqu. Ya. Kemudian kalau secara yang terakhir dari iltizam, kalau kita sebut nama Allah Al-Khaliq, ya berarti itu terkait dengan sifat Allah yang lainnya. Ya, kalau tadi kita sebut rumah, berarti ada sifat-sifat lain yang memiliki, yang menciptakan, yang membuat dan seterusnya. Kalau kita sebut nama Allah Al-Khaliq saja, apakah maknanya hanya Khaliq saja? Tidak. Ya, sifat Allah menciptakan itu pasti terkait dengan sifat Allah yang lain, seperti qudrah, kekuasaan, ya berilmu, hidup, ya tidak mati dan seterusnya. Ini pelan-pelan ya. Jadi tadi kalau kita menyebut nama Allah Khaliq secara mutabaqah yaitulah Allah. Kalau secara tadhamun itu menjelaskan tentang sifat Allah secara khusus yaitu Al-Khaliq. Kalau secara iltizam berarti mengandung sifat-sifat yang lain dan semuanya digabungkan sehingga tersimpulkan apa di sini, setiap membahas nama dan sifat Allah itu sedang membahas hampir semua nama-nama dan sifat Allah. Jadi menetapkan satu juga menetapkan seluruh nama dan sifatnya. Itu ya secara mudahnya, walaupun ini perlu pencernaan ya. Nah, insyaallah kita ulang-ulang nanti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tutup dengan surat Al-Ikhlas tadi. Moga dibaca atau dibuka di halaman 56 ya. Tadi sudah kita bedah dari sisi khabar dan insya surat Al-Ikhlas. Ya, kemudian dijelaskan tentang mengapa surat Al-Ikhlas ini menjadi ya keutamanya sepertiga Al-Qur'an. Kalau dijelaskan dari penjelasan Syekh Abdurrahman Sa'di, karena Al-Qur'an itu terbagi menjadi 3. Ilmu tentang syariat yang di halaman 56 ya, yaitu tentang syariat, tentang fikih, ibadah, muamalah dan yang lainnya. Dan juga ilmu tentang balasan-balasan amal, sebab-sebab di mana orang beramal diberi balasan dan seterusnya, tentang ganjaran dan siksa, dan yang ketiga tentang ilmu tauhid. Ini menurut sebagian ulama Al-Qur'an dibagi 3, tentang ilmu hukum-hukum, ilmu tentang hukum-hukum, balasan-balasan dan tentang tauhid. Tapi ditambahkan di situ dari Ustaz Dun Yazid rahimahullah, yang lebih sering kita dengar atau yang lebih mudah yaitu dibagi menjadi 3, perintah dan larangan, yang itu sesuai dengan penjelasan Syekh bin Bas tadi. Kemudian yang kedua tentang kisah-kisah, berarti tentang khobar, dan yang ketiga tentang tauhid yang di halaman 57 itu ya. Berarti surat Al-Ikhlas ini semuanya mengandung tauhid, makanya disebut dengan sepertiga Al-Qur'an. Bisa dipahami ya. Jadi Al-Ikhlas disebut dengan sepertiga Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu secara keseluruhan isinya mengandung hukum-hukum, yaitu perintah dan larangan. Isinya mengandung khobar, berita-berita, kisah-kisah tentang nabi dan rasul, umat-umat, janji, ancaman. Dan isinya mengandung tauhid. Nah, karena Al-Ikhlas ini semuanya membicarakan tentang tauhid, makanya disebut dengan sepertiga Al-Qur'an. Sehingga itu kandungannya ya, dan juga pahalanya. Ya, pahalanya seperti sepertiga Al-Qur'an dari sisi kandungan tadi. Ya, bukan berarti kalau ingin khataman cukup baca Al-Ikhlas 3 kali sudah selesai. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya, semoga bermanfaat. Ini biar tidak terlalu banyak beban ya. Yang tadi kita sebutkan tentang nafyu dan itsbat, paham ya? Ya, kemudian tentang khobar dan insya, semoga bisa paham. Adapun yang tadi mutabaqah, tadhamun dan iltizam, kita ulang-ulangi lagi nanti dalam waktunya.
Dan juga tentang kenapa Al-Ikhlas itu disebut dengan sepertiga Al-Quran. Karena isi Al-Quran yang lebih mudah, yang menurut catatan dari Ustaz Duni Yazid rahimahullah, dan juga penjelasan Syekh bin Bas tadi, Al-Quran itu isinya insya, perintah dan larangan. Al-Quran itu isinya khobar, berita-berita, kisah-kisah Nabi dan Rasul, umat-umat, janji, ancaman, surga, neraka. Dan Al-Quran itu isinya tauhid semuanya. Ya, maka karena Al-Ikhlas itu isinya tauhid semuanya, maka disebut dengan sepertiga Al-Quran. Ya, adapun makna perlafaz as-samad yang tadi sudah kita sebutkan, ya monggo juga bisa dibaca di halaman 57 tentang as-samad tadi. Jadi as-samad itu sempurna kedudukannya, sempurna kemuliaannya, keagungannya, sehingga pantaslah disebut tempat bergantung segala sesuatu. Karena Allah sempurna, minta apa saja, ya Allah maha sempurna, memiliki segala-galanya. Nih, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Biar tidak terlalu lama nih, mungkin kita cukupkan. Jika ada pertanyaan datangnya dari Allah Ta'ala, jika ada selain dari saya pribadi, mohon maaf. Mungkin jika ada yang ditanyakan atau kurang jelas, mohon silakan. Iya, silakan. Masih terkait surat Al-Ikhlas. Iya. Apabila kita mengamalkan surat Al-Ikhlas ini, adakah tuntunannya kita baca berapa kali dalam sehari di luar yang zikir-zikir yang sudah ditetapkan. Saya pernah mendengar bahwa apabila membaca surat Al-Ikhlas itu besok dibangunkan rumah di surga. Iya. Penjelasan yang pas. Terima kasih. Nih, yang pertama sebagaimana kita tahu nih, tentang Al-Ikhlas ini ada dibaca secara rutin, ya misalnya setelah sholat, nih, bagian dari 3 kul yang harus dibaca setiap sholat 5 waktu, nih, habis zikir itu. Kemudian dibaca zikir pagi dan petang. Kemudian dibaca ketika sebelum tidur, nih. Kemudian dibaca ketika ya kita mengalami hal-hal yang itu dikhawatirkan mencelakakan kita sebagai bentuk pelindungan, selain juga qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq sama an-nas. Ya, adapun yang tadi disebutkan dibangunkan surga untuknya, ini berdasarkan hadis ya, yaitu kita baca di sini. Ya, kita hanya membacanya. Disebutkan dalam hadisnya, man qara'a suratal ikhlas qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyra marratin banallahu fihi qasran fil jannah. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas yaitu qul huwallahu ahad sampai dia menyelesaikan 10 kali, maka dibangunkan rumah di surga. Perkaranya apakah hadis ini sahih atau dhaif? Ya, ada yang mengatakan di sini isnadnya dhaif karena ada Ibnu Luhai'ah, ya seorang rawi yang di situ dhaif ini. Ya. Kemudian ada yang mengatakan pula ini hadisnya dhaif jiddan. Ya, karena para ulama yang menyebutkan kedhaifannya. Nih, adapun yang benar itu innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Ya, Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Jadi itu yang bisa saya nukilkan di sini, saya baca. Kalaupun ada hadisnya, itu hadisnya dhaif. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali maka akan dibangunkan rumah di istana, bahkan istana di surga. Hadisnya dhaif, yang wallahu a'lam bishawab. Yang sahih adalah apa tadi? Ya, yang sepertiga Al-Qur'an. Dan yang perlu diingat ya, keutamaan tadi kita dapatkan kalau kita memahami, bukan sekedar baca doang ya. Jadi kita membaca juga memahami maknanya secara umum. Tadi masalah tauhid semuanya. Tauhid rububiyah ada, uluhiyah ada, asma wa sifat ada. Jadi ketika kita membaca qul huwallahu ahad sampai selesai itu sambil ditanamkan tauhid di situ, sehingga dapat keutamaan sepertiga Al-Qur'an. Berarti kita menetapkan sepertiga Al-Qur'an masalah tauhid. Yeah.
Ya, namun di sini ada persisian para ulama yang tadi kita sebutkan. Sekali lagi ini hanya taklid saja, saya mengikuti saja. Kalau dari komentar Syekh Albani, hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, dengan mengatakan man qara'a qul huwallahu ahad asyra marratin banallahu lahu qasran fil jannah, itu diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Dan dikomentari oleh Syekh Albani, itu disahihkan dalam kitabnya Shahihul Jami'. Ya, lalu bagaimana? Apa yang kita ikuti di sini? Mana yang kita ikuti? Nah, di sinilah kita harus jujur nih. Kita bukan ahlul hadis, kita nggak ngerti. Ya, kita boleh taklid kepada orang ulama yang memang mumpuni di bidang itu. Kalau kita mengikuti Syekh Albani, ya sudah, katakan itu hadisnya sahih. Kita hanya taklid. Taklid itu apa nih? Mengikuti apa adanya. Walaupun tetap kita harus meneliti sebab sahihnya apa, ya sebab dhaifnya bagaimana, dan itu ya butuh ilmu tersendiri dari ilmu hadis. Jadi yang bagian pertama tadi mengatakan itu adalah dhaif, ya karena sanadnya bisa jadi ya sebagaimana para ulama itu mengumpulkan sanad-sanadnya, riwayat-riwayatnya sehingga terkumpul menjadi derajatnya sahih. Jadi kalau kita bertaklid kepada Syekh Albani, beliau mensahihkannya dalam kitabnya Shahihul Jami' dengan lafaz tadi, siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali, Allah akan bangunkan rumah di surga. Dengan syarat sekali lagi bukan baca doang, tapi baca dengan penuh keyakinan, kemantapan tentang tauhid. Ya, seperti itulah kalau kita membaca banyak hadis nih, ada yang mendhaifkan, ada yang melemahkan. Nah, kita karena orang awam nih, ya sudah taklid saja. Nah, kalau kita sudah taklid, nggak usah kontok-kontokan nih, karena kita sama-sama taklid sebenarnya. Taklid itu ngikut apa adanya, apa yang dikatakan oleh ulama. Walaupun tetap kita punya kewajiban untuk belajar. Kok bisa ya Syekh Albani mensahihkan itu dari mana? Nah, kalau kita punya ilmunya alhamdulillah. Kalau nggak punya ya sudah, kita bertaklid kepada ulama-ulama hadis yang mensahihkannya. Dan tentu kita meyakini tidaklah mungkin ya seorang seperti Syekh Albani mensahihkan, mendhaifkan dengan hawa nafsunya, tentu tidak. Jadi kesimpulannya apa nih? Maka monggo bisa diamalkan ya, siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali dengan harapan yaitu dibangunkan rumah di surga. Terus kapan bacanya? Bebas, terserah. Ya, mau pagi, mau siang, mau sore, dengan syarat tadi bukan sekedar membaca, namun juga dengan meyakini, mentadaburi isi kandungannya, membenarkan isinya, dan jangan lupa mengamalkan. Karena kita diminta sami'na wa ata'na. Sami'na dengan khobar-khobarnya, isi-isinya, imannya di situ, dan ata'na taat dengan perintah-perintahnya, dan juga tunduk kepada larang-larangannya dengan menjauhinya. Nah, monggo tadi sudah kita contohkan ya, dari qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, dan sampai seterusnya. Itu ada khobar dan insya. Ya, mungkin itu wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan. Izin pertanyaan Ustaz, Iya. melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya. Iya. Saya pernah juga mendengar riwayat bahwa ada seorang sahabat yang merutinkan membaca Al-Ikhlas karena alasannya beliau mencintainya. Kemudian Nabi mendengarnya, Nabi mengatakan bahwa Allah juga mencintai dia. Apakah riwayat itu sah? Iya. Ini disebutkan di syarah Shalih Al-Fauzan ya. Monggo bisa dilihat di syarah itu. Ini kita bacakan nih. Mohon ditungguin. Iya, afan ya. Di sini yang disebutkan ya tentang tadi yang riwayat ta'dilu thulutsal Quran. Ya, afan, saya salah sebut. Adapun yang kalau ingin merujuk tentang keutamaan qul huwallahu ahad itu ya,
itu bisa dilihat, semoga ya, yang pernah saya baca, yaitu di kitab Fikih Asmaul Husna ketika membahas as-somad. Ya, karena saya tidak hafal hadis atau riwayat nih, karena saya pernah juga membaca dan membahas itu, apa yang disebutkan tadi benar. Ya, secara umum kisahnya nih, ketika seseorang dari kalangan para sahabat setiap kali sholat itu selalu menutupnya dengan ya al-ikhlas. Ya, artinya apa? Selalu al-ikhlas itu disisipkan di bacaan-bacaan suratnya. Kemudian itu didengar oleh Nabi, ya, didengar oleh para sahabat, kemudian sampaikanlah kepada Nabi. Ya, kemudian Rasulullah pun membenarkan. Ya, ini diambil kesimpulan di antara sunnah ketika membaca ayat-ayat, ya, ayat atau surat-surat pendek ketika sholat itu boleh disisipkan setiap rakaatnya itu surat al-ikhlas. Ya, untuk mengamalkan ya surat al-ikhlas tadi. Wallahu a'lam bishawab. Coba ya kita carikan. Ya, ini disebutkan. Ya, itu disebutkan dari hadis yang sahih, ya, dari Sahih Bukhari secara ta'liq, ya, dan juga hadis Tirmidzi dikatakan hadis sahih gharib, ya. Ya, secara umum ceritanya begini ya. Disebutkan di kitab Nailul Autar. Tahu ya kitab Nailul Autar dari Imam Asy-Syaukani. Disebutkan tentang qira'atu surataini fi raq'atin wa qira'atu ba'di surah. Ya, ada kana rajulun minal ansar ya ummuhum fi masjid. Ya, ada salah seorang dari kaum Ansar ketika mengimami kaum mereka di Masjid Quba waktu itu, kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi shalah. Setiap kali membaca surat disebutkan surat Qul huwallahu ahad, dibuka dengan surat al-Ikhlas. Hatta yafragh, sampai selesai, kemudian membaca surat lain. Jadi prakteknya sebelum misalnya nih baca An-Nas misalnya di rakaat pertama itu baca Qul huwallahu ahad dulu. Di rakaat berikutnya misalnya baca Al-Falaq, baca surat Al-Ikhlas terlebih dahulu. Kemudian fakana yasna'u dzalika fi kulli raka'atin. Dilakukan itu setiap rakaat, mesti begitu. Falamma atahumun nabi, ketika datang kepada Nabi, akhbaru, mereka mengabarkan, ya, kemudian ditanya, wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah? Apa yang menyebabkanmu merutinkan ya amalanmu seperti ini dengan membaca surat Al-Ikhlas setiap kali membaca? Ya, maka dikatakan inni uhibbuha, sungguhnya aku mencintai surat itu. Maka Nabi pun menjawab, ya apa? Ya, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat itu menyebabkanmu masuk surga. Jadi bisa diamalkan ya, berdasarkan hadis riwayat Bukhari secara ta'liq yang intinya riwayatnya sahih. Saya hanya membacakan ya, karena tentunya kita tidak hafal dengan riwayat-riwayat, kita hanya menukilkan dan hanya taklid. Karena ini hadisnya riwayat Bukhari, maka sudah pasti sahih, maka bisa diamalkan, yaitu membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat. Walaupun bacanya Al-Duha, Al-Ikhlas dulu. Tapi perlu diingat, bisa diamalkan kalau jamaah kita sudah paham. Kalau di masjid umum kemudian Al-Ikhlas, kok Al-Ikhlas terus ini? Aliran apa ini nanti? Ya. Iya. Maka monggo diamalkan mungkin sholat sendiri ya, atau mungkin di pondok pesantren yang sudah paham. Monggo ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi alhamdulillah yang kita cari ketemu dari hadis riwayat Bukhari secara ta'liq. Ini wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ya
Atau ada yang lain? Sudah agak siang. Ya, semoga bermanfaat. Moga diulang-ulang kembali tentang khobar dan insya, itu insya Allah sangat bermanfaat. Ya, terutama bagi juga yang mengerti bahasa Arab sedikit aja tentang fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il nahi. Nah, itu dicari ya, atau membantu lewat terjemahan saja. Ya, walaupun tetap konfirmasinya kepada ustadz, ya, kepada guru yang lebih paham. Benar nggak ayat ini khobar? Benar nggak ayat ini insya? Benar nggak ayat khobar ini mengandung insya dan larangan? Itu bisa dilihat di terjemahan atau tafsir, kemudian konfirmasinya atau diskusi kepada yang lebih paham. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.